Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi. Pak Ahmad Supriyadi dan Bu Siti Maisyarah. Ya. Pada kesempatan ini, ya, Bapak Ahmad Supriyadi dan Bu Siti Maisyarah akan melakukan kegiatan coaching, ya, mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti Maisyarah. Ya. Nah, perlu saya ingatkan sebelum kegiatan coaching dilakukan, ya, ada 3 hal kompetensi inti yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, ya, terkait dengan present atau kehadiran penuh, ya. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, ya, dari coach, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Nah, selain itu yang paling utama lagi ketika melakukan kegiatan coaching, ya, dengan menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama itu menentukan tujuan, ya. Yang kedua melakukan identifikasi, dan yang ketiga menentukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah membuat komitmen tanggung jawab. Mungkin itu aja sebagai pengantar di pra observasi ini, ya. Kebetulan saya ada yang mau saya sampaikan terkait masalah pembelajaran yang ada di kelas. Jadi, kepala kalau emang ada waktu, saya boleh minta waktunya sebentar. Ada, insya Allah. Kalau untuk anak buah selalu ada. Siap. Oke, ya. Tapi alhamdulillah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi, kepala gimana ini? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini ada ingin mau dibicarakan ini. Oh gitu. Kira-kira apa yang mau dibicarakan hari ini? Ya, ini terkait masalah pembelajaran sebenarnya di kelas. Kebetulan kan saya guru bahasa Inggris, Pak Kepala. Ketika saya mengajar di kelas, akhir-akhir ini kok saya merasa anak-anak ini, terutama di jam-jam terakhir, ya, di jam-jam terakhir, yang mau deket-deket jam terakhir tuh, antusiasnya, kemudian motivasi atau tingkat keinginan untuk belajar itu kok saya rasakan agak kurang, ya, di pembelajaran bahasa Inggris. Jadi misalnya dari 100% jumlah siswa itu mungkin yang hanya antusias, yang hanya bersemangat untuk masih mengikuti kegiatan pembelajaran itu mungkin ya bisa dibilang di bawah 50%, nih, Pak Kepala. Artinya menurun, ya? Jadi permasalahan yang ingin mau dibicarakan adalah terkait dengan proses pembelajaran. Ya. Anak-anak sudah mulai menurun. Anak-anak sudah mulai kurang antusiasnya. Lalu apa kira-kira yang ingin mau diharapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi dengan saya meminta waktunya Pak Kepala Sekolah ini sebentar, mungkin dari hasil obrolan kita hari ini, saya berharap nanti ada solusi-solusi yang bisa saya dapatkan, ada ide-ide baru mungkin dari Pak Kepala Sekolah maupun dari saya nanti, yang pada akhirnya nanti akan bisa saya terapkan ketika pembelajaran bahasa Inggris, terutama di dalam kelas, sehingga dari hasil-hasil ide-ide atau obrolan-obrolan yang kita lakukan pada hari ini, ada hal-hal yang bisa membuat anak-anak menjadi lebih termotivasi atau semangat untuk belajar bahasa Inggris di dalam kelas. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Pak Ahmad Supriyadi, kira-kira anak-anak itu supaya pengen belajar lebih termotivasi itu apa kira-kira yang bisa dilakukan dulu? Ya, kalau saya lihat dari anak-anak yang ada di kelas ini, Pak Kepala, mungkin lebih ke mereka itu seperti ada kurang antusiasnya, itu mungkin bosan, Pak Kepala. Bosan, ya. Jadi harapan saya nanti mungkin ketika saya masuk kelas, mungkin saya kepengennya bisa membuat kelas saya itu menjadi lebih enak, lebih mengasyikkan, kemudian lebih bisa membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak. Jadi mungkin bagaimana membuat pembelajaran supaya lebih menarik, efektif, kemudian mengasihkan dan menyenangkan, itu yang mungkin kira-kira dengan apa? Mungkin dengan metode apa supaya anak-anak termotivasi supaya ingin belajar tuh? Mungkin bisa dengan pendekatan teknologi mungkin. Oh ya, nah kira-kira seperti apa itu? Pendekatannya mungkin ketika nanti saya berada di dalam kelas, saya kepengennya bagaimana membuat anak-anak ini lebih memanfaatkan teknologi, ya. Kemudian bagaimana nanti di dalam kelas itu kita membuat permainan-permainan atau hal-hal yang lain yang lebih mengasihkan. Jadi tidak hanya menonton saja seperti biasa-biasanya. Nah, mungkin saya kepengen nanti
bagaimana memanfaatkan media teknologi, terutama khususnya dalam media sosial. Ya. Kan anak-anak ini kan Ya, zamannya YouTube, betul. ya, ada YouTube, Nah, ada bisa YouTube. TikTok gitu Pak Kepala ya. Biasanya kan kita begitu. Kadang kita lebih senang lihat YouTube daripada lihat ini buku Gitu ya. Memang anak zaman now sekarang. anak zaman now. Mungkin bisa dipraktekkan itu mungkin Pak Kepala ya. Oke. Itu sangat bisa, saya rasa sangat-sangat bagus itu. Tapi menurut pandangan Pak Mas Supri, kira-kira kalau terkait dengan teknologi anak-anak kemampuannya sudah berapa? Apakah sudah, kalau di rentang itu 1 sampai 10 itu apakah bisa nyampe 10 apa seberapa kira-kira? Kalau kita lihat anak-anak ini kalau untuk masalah media sosial kayaknya rata-rata sudah bagus ya kalau Sudah dengan bagus, ya. untuk media. Tapi kalau untuk teknologi secara umum misalnya seperti mengoperasikan laptop atau komputer itu kayaknya mereka masih ada di rentang antara angka 4 sampai 5 kayaknya, Pak Kepala ya. Jadi tidak terlalu bawah. Tapi kalau masalah HP ketika media sosial, TikTok, YouTube dan lain-lain mungkin bisa. Jadi kalau menurut pendapat saya kayaknya mereka masih ada di antara angka 4 sampai 5 kalau untuk masalah teknologi. Oke, artinya untuk penguasaan teknologi itu mereka masih kurang menurut saya itu. Ya, Artinya perlu harus kayaknya begitu. ditingkatkan. Ditingkatkan. Kalau penggunaan mungkin sudah canggih-canggih semua. Iya. Jadi artinya yang sekarang itu bagaimana meningkatkan penggunaan teknologi itu. Nah, kan tentu harus ada, pengen kita kan harus ada peningkatan dari 5 mungkin bisa sampai 7 atau 8. Kalau 10 mungkin agak Ya, susah. susah. Tapi kan terlalu gimana caranya supaya ada peningkatan terkait dengan ya, pengoperasian teknologi itu. Ya, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan? Supaya meningkat ya Pak Kepala misalnya dari angka 5 kayak katanya Pak Kepala tadi sampai 7 misalnya. Harapan saya nanti ketika di kelas mungkin kita bisa coba praktekkan anak-anak ini bagaimana agar mereka memanfaatkan gadget-gadget yang mereka miliki. Kemudian nanti di sekolah juga ada komputer, ada laptop, mereka bisa manfaatkan. Nah, ketika pembelajaran bahasa Inggris nanti ketika praktek misalnya di dalam kelas, saya maunya anak-anak ini bagaimana mereka merekam dirinya sendiri, kemudian nanti kita minta mereka untuk mengupload ke dalam media sosialnya masing-masing, bisa ke dalam YouTube, dalam TikTok dan lain-lain. Kemudian dari hasil itu nanti mereka akan melihat hasilnya sendiri. Oh, ternyata saya begini gitu kan. Nah, akhirnya mungkin pelan-pelan kita akan coba bagaimana supaya mereka belajar mengoperasikan peralatan-peralatan teknologi ini biar tidak hanya fokus di media sosialnya saja gitu Pak Oke, Kepala. seperti itu. Nah, kira-kira kapan itu mau dilaksanakan yang seperti itu? Ya, karena kita masih dalam proses ini pembelajaran, insya Allah nanti mungkin di minggu depan, ya? mungkin di pertemuan selanjutnya Pak Kepala ya, kita akan coba bagaimana supaya anak-anak ini bisa mempraktekkan apa yang tadi saya rencanakan. Ya, kalau saya lihat itu bagus itu. Ya. Karena artinya harus segera dilakukan itu. Siap. Ya, karena lebih cepat lebih baik ya, Ya, supaya siap. anak juga itu cepat ya mendapatkan materi-materi supaya mereka lebih bisa menguasai perkembangan zaman ini. Kalau lama-lama ketinggalan kita. Nah, itu artinya benar. harus lebih cepat Supaya tidak bergerak, fokusnya ya. hanya di media sosial aja mungkin Pak Kepala ya. Betul ya. Rencana tadi sangat bagus sekali menurut saya, yaitu lalu rencana itu bagaimana terkait dengan komitmennya untuk ke depan seperti apa kira-kira? Ya, ke depan nanti kalau memang dia anak-anak sudah mulai mau untuk melakukan yang tadi saya rencanakan Pak Kepala, harapannya nanti ke depan saya akan mencoba untuk bagaimana kelas ini agar benar-benar hidup, benar-benar menarik supaya anak-anak menjadi termotivasi untuk belajar, terutama di jam-jam pelajaran terakhir, terus pelajaran bahasa Inggris seperti saya. Nah, harapan saya seperti itu Pak Kepala, jadi nanti pembelajaran menjadi lebih interaktif, lebih asik, lebih menyenangkan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya media pembelajaran digital atau teknologi seperti tadi Pak Kepala. Oke. Ya, terima kasih. Saya rasa mungkin sudah cukup karena waktu ini sangat-sangat Pak Kepala sekolah ini kan sibuk sekali nih Pak Kepala. Ya, mau seperti itu ya. Tapi saya berharap nanti setelah saya pengen ngobrol lagi, mungkin setelah diterapkan apa yang jadi ya target-targetnya itu, kita ngobrol lagi seperti apa perkembangannya. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa ya. Itu aja mungkin. Terima kasih ya atas waktunya juga. Mungkin saya yang akhiri hari pada kesempatan sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kepala.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah. Ya, gimana kabar Bu Kepala? Alhamdulillah. Pak Irwansyah gimana kabarnya Alhamdulillah hari sehat. ini? Bisa saya minta waktunya sedikit Bu Kepala? Oh iya, silahkan Pak Irwansyah. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan ya? Ini ada sedikit ini Bu Kepala terkait dengan ya kegelisahan saya nih ya. Ini saya terkait dengan kedisiplinan anak-anak dan ada juga rekan-rekan guru ini. Ini yang ingin saya mau bicarakan dengan Bu Kepala. Oh, jadi menurut Pak Irwansyah, kira-kira apa yang Pak Irwansyah harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya pengennya ada solusi terbaik terkait dengan kedisiplinan ya teman-teman dan anak-anak yang ada di sekolah ini, karena menurut saya kedisiplinan itu sangat-sangat penting ya. Karena dengan disiplin ya kita bisa menegakkan semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu yang saya harapkan ada solusi terbaik dari obrolan kita ini Pak Kepala. Oh ya, jadi Pak Irwansyah di sini ingin mengharapkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira menurut Pak Irwansyah apa sih penyebab siswanya Bapak itu kurang disiplin? Sebenarnya banyak sih para permasalahan yang kalau saya tanya anak-anak itu ya karena terlambat bangun, ya orang tuanya tidak mengantar akhirnya jalan kaki, itu yang jadi penyebab ya. Terus saya juga tanya anak-anak bisa nggak bangun lebih pagi ya supaya tidak terlambat ya. Itu yang coba saya sampaikan ke anak-anak ya. Mungkin ini juga Bu Kepala, mungkin aturan kita harus bisa ditegakkan lagi ya, mungkin bisa ditulis, dipasang supaya harapannya itu dengan ada tulisan itu anak-anak bisa membaca sendiri terkait dengan aturan ya yang ada di sekolah ini. Itu yang mungkin yang bisa dilakukan Bu Kepala. Baik, saya sependapat dengan Pak Irwansyah. Jadi menurut Pak Irwansyah kalau kita rentangkan di skala 1 sampai 10, kedisiplinan murid-murid Pak Irwansyah itu berada di skala berapa? Kalau saya lihat ini sih terkait dengan kedisiplinan anak-anak, kalau diukur dengan skala antara rentang 1 sampai 10 itu saya lihat anak-anak ini masih di bawah 5 kayaknya, antara 4 sampai ya 5, 4 sama 5 rentang kedisiplinan artinya masih sangat-sangat kurang menurut saya. Jadi harapan saya itu ada perubahan, mungkin bisa ada peningkatan ya dari 4 sampai 5, mungkin sampai 7 lah ya, itu harapan saya. Nah, itu yang mungkin yang harus dicarikan sebuah solusinya Bu Kepala. Oh, baik Pak Irwansyah. Jadi Bapak ingin dari skala 4 sampai 5 tadi Bapak ingin menaikkan ke angka sampai 7 lah ya, kalau ya. bisa tingkat kedisiplinannya ya. Ya, jadi kira-kira untuk meningkatkan skala dari 4 sampai 5 atau sampai 7 tadi, apa rencana yang akan Bapak Irwansyah lakukan? Ya, mungkin yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin dengan penegakan aturan yang pertama kita tuliskan ya, mungkin dengan pendekatan ya harus hati-hati juga ya terkait dengan anak-anak, kan sudah tahu itu anak-anak yang mana yang sering terlambat itu kita dengan pendekatan personal ya kita sampaikan ya kenapa sih, apa sih penyebab kok bisa terlambat ya, mungkin dengan pendekatan-pendekatan seperti itu dan aturan ditegakkan mungkin akan bisa ada perubahan peningkatan terkait dengan kedisiplinnya Bu Kepala. Wah, bagus sekali rencananya nih Pak Irwansyah, semoga sukses ya. Jadi kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah dibuat itu apa ya? Kalau rencananya mungkin segera nih kan kita akan lakukan, mungkin mulai minggu depan ini saya akan coba mendekati anak-anak itu dulu Bu Kepala, dan aturan tadi mungkin langsung kita pasang juga supaya lebih cepat, supaya lebih baik. Dengan harapannya nanti itu ya dengan apa yang sudah dilakukan itu nanti ada perubahan yang lebih baik terkait dengan kedisiplinan anak-anak di sekolah ini. Seperti itu Pak Bu Kepala. Ya, terima kasih Pak Irwansyah atas sharing kita pada hari ini. Saya berharap apa yang Bapak Irwansyah rencanakan dan lakukan semoga berhasil. Nanti dalam waktu beberapa hari ke depan kita bisa sharing lagi, siap. mengungkapkan apa yang sudah Bapak lakukan dan hasilnya seperti itu. Ya Bu Kepala, terima kasih ya, siap, nanti saya laporkan lagi terkait hasil dengan apa yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ada perubahan ya, mohon doanya Bu Kepala dan komitmennya ya, mungkin aturan-aturannya supaya segera dipasang, dicetak ya. Itu aja Bu Kepala, terima kasih. Terima kasih. Saya yakin Pak Irwansyah bisa melakukannya. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap berusaha. Siap, terima kasih Bu Kepala. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Bu Siti Masyarah gimana? Ya, baik nih. alhamdulillah sehat-sehat juga. Anak-anak gimana di kelas, di rumah, Alhamdulillah keluarga? sehat, keluarga di rumah juga sehat. Baik, oke. Ada apa nih? Kita ketemu nih hari ini. Jadi mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya sebentar. gimana? Saya mau konsultasi sedikit lah ini tentang masalah yang saya hadapi di dalam kelas saya. Oke, itu. Baik, jadi Bu Siti Masyarah ini mau menceritakan permasalahannya terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Terus kira-kira menurut Ibu Siti, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini untuk Bu Siti Masyarah? Ya, jadi di sini saya mengharapkan solusi dari masalah yang saya alami di dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Baik. Jadi permasalahan di kelasnya kira-kira tentang apa, Bu? Jadi begini, Pak, saya kan kebetulan ngajar IPA itu selalu tuh di jam setelah olahraga. Setelah olahraga ya? Ya, jadi tahu sendiri kan kondisi anak-anak ketika setelah berolahraga tuh seperti apa. Kadang mereka tuh kalau sudah habis olahraga tuh tidak mau langsung ke dalam kelas. Kemudian kalaupun ada yang di dalam kelas, mereka tidak fokus untuk belajar atau mengikuti pembelajaran saya. Kemudian walaupun dia ikut belajar, kadang sambil makan, sambil cerita. Pokoknya intinya nggak fokus lah untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi yang menjadi latar belakang masalah anak-anak ini tidak fokus ya, tidak fokus di dalam pembelajaran karena setelah jam pelajaran olahraga, jamnya Ibu ya, gitu. Baik. Oke, kira-kira menurut Ibu supaya anak-anak ini bisa kembali fokus nanti setelah ikut jam pelajaran olahraga masuk ke dalam kelasnya Ibu, kira-kira hal apa nih kira-kira yang bisa Ibu terapkan atau yang Ibu lakukan supaya anak-anak bisa kembali fokus mengikuti pembelajaran Ibu Siti? Ya, jadi rencana saya akan mengintegrasikan atau memerlukan sedikit waktu untuk menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang kita susun untuk mengembalikan fokus anak. Oh gitu ya, dengan pembelajaran KSE. Ya, jadi sosial emosional. Ya. Wah, bagus sekali berarti ya. Saya sependapat dengan Ibu Siti Masyarah. Mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi ya. Baik. Jadi menurut pendapat Ibu, kira-kira untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional tadi, kira-kira hasil atau apa yang Ibu harapkan nanti ketika diterapkan pembelajaran yang seperti itu? Jadi saya kan rencana mau menerapkan KSE ini di kelas. Caranya ya saya ingin menerapkan dengan teknik stop itu, stop, ambil napas, buang. Intinya biar anak-anak itu bisa fokus, bisa rileks, kemudian mereka tidak lagi mau bermain-main sehingga pembelajaran yang saya terapkan nanti bisa menyenangkan bagi mereka. Harapannya supaya mereka kembali rileks ya, kembali fokus dan rileks lah intinya. Coba menerapkan teknik stop. Selain itu mungkin ada jadi saya juga minta dukungan dari rekan-rekan sejawat, terutama Pak Kepala juga nih. Agar teman-teman juga kita sama-sama bersinergi lah untuk membangun berkolaborasi dengan semua yang ada di sini. Apabila ada jam pelajaran semua masuk, kemudian bel juga berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ketika pergantian pelajaran tuh nggak ada yang keluar. Terutama di jam pelajaran olahraga. Tidak ada lagi yang main-main lagi lah. Gitu. Oke, sip. Nanti saya akan coba berkoordinasi dengan guru olahraganya nanti ketika jam pelajaran olahraga akan berakhir misalnya lagi 15 atau 20 menit, mungkin pembelajarannya diberhentikan dulu, kita minta anak-anak untuk mengganti baju dan lain-lain supaya ketika masuk jamnya Ibu nanti anak-anak sudah kembali fokus gitu ya. Ya, nah itu yang saya harapkan, Pak. Oke, sip.
Kemudian terkait pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira kapan nih bisa saya tunggu implementasinya atau realisasinya? Ya, jadi rencananya rencana realisasinya dalam 1 minggu ke depan saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini, Pak. Oh, dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu ke depan berarti akan dicoba ya untuk pembelajaran KSE tadi. Baik, dalam 1 minggu nanti akan mencoba di kelas yang baru pertama kali atau kelas yang sama, Bu, misalnya? Terutama kelas yang sudah pernah saya ajar, yang banyak masalahnya nih, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya akan mencoba ke sana dulu, Pak. Ke yang kelas yang sama berarti, Bu, ya? Baik, bagus sekali berarti ya. Nah, nanti semoga dengan rencana yang Ibu coba sampaikan tadi, harapannya adalah nanti anak-anak bisa kembali fokus, Bu, ya? Untuk kembali lagi fokus di pelajaran Ibu, pelajaran IPA ya. Oke, Bu, jadi untuk terakhir nih ya, terakhir tentang komitmennya. Kira-kira dari rencana Ibu tadi, apa kira-kira nih komitmen atau tanggung jawab yang Ibu akan lakukan terhadap rencana yang tadi? Ya, jadi saya berkomitmen untuk tetap melaksanakan atau menerapkan pembelajaran KSE yang sudah saya susun. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa, sehingga saya juga akan menerapkan model-model pembelajaran yang menarik agar anak-anak tidak bosan di dalam kelas. Luar biasa, bagus sekali berarti ya. Nanti saya tunggu nih, Bu, penerapannya. Semoga nanti minggu depan lah ya, minggu depan paling telat sudah bisa diterapkan pembelajaran yang tadi, supaya nanti kita ketemu lagi. Harapan saya nanti Ibu sudah bisa menerapkan pembelajaran yang tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan. Ada yang mau disampaikan lagi, kira-kira? Jadi saya merasa sangat terbantu, Pak. Merasa lega sekali setelah curhat, setelah melakukan edisi coaching ini. Saya berterima kasih kepada Pak Kepala atas waktu yang sudah diberikan dan solusi yang sudah kita bicarakan. Siap, terima kasih. Begitu saja, Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Ahmad Supriyadi dan Bu Siti Maisyarah. Tapi ada beberapa poin yang menjadi catatan saya dalam kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, kegiatan coaching ini secara keseluruhan sudah baik. Dan coach sudah menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian hal lain yang paling utama dalam kegiatan ini, coach dan coachee telah sama-sama mampu menerapkan alur tirta dalam kegiatan coachingnya. Kedepannya saya berharap kegiatan coaching ini terus dilakukan secara intens, baik antara Pak Kepala dengan guru, atau guru dengan teman sejawat, atau bahkan guru dengan murid. Nah, satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa kegiatan coaching berbeda dengan kegiatan bimbingan, monitoring, fasilitasi, konseling, dan sebagainya. Nah, kalau saya kasih nilai, jika dikasih nilai dengan skala 1 sampai 6 saya bisa kasih nilai 6 ya. Dari itu aja mungkin pada kegiatan coaching kali ini yang bisa saya berikan koreksi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.